Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan mengangkat topik berkaitan dengan mewabahnya atau meningitis gitu ya. Ada yang menyebutkan ini gara-gara makan lawar plek. Nah ini beberapa media menyebutkan seperti itu. Nah, kita akan coba mengkonfirmasi atau meminta klarifikasi lah dari ini Ketua Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia untuk Provinsi Bali atau disingkat GUPBI. Beliau adalah Bapak Ketut Hari Suyasa. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Man. Kabar gimana ya? Baik. Kecuali babinya agak nggak baik, peternak babinya. Peternak babinya sedikit kacau. Pelakunya yang mungkin pelaku usahanya yang kacau. Baik. Meningitis. Dikaitkan dengan lawar plek. Gimana Pak melihat itu? Ya ini yang kira ada hal yang tidak baik ya kemarin dikomunikasikan atau diinformasikan kepada masyarakat sehingga kemudian menimbulkan kejadian yang tidak baik juga nih terkait dengan usaha-usaha kuliner yang ada di Bali ini dengan menggunakan produk-produk dari babi. Dan kira ini hal yang harus kemudian kita luruskan ke depannya ini. Karena kalau kita lihat meningitis itu tidak, saya sempat mewawancarai dokter yang saraf, kemudian Profesor Mardika juga saya sempat, memang tidak selalu karena babi gitu ya Pak Tut ya? Iya, meningitis nih kan penularannya itu dari banyak hal ya. Kalau meningitisnya sendiri itu dia bisa menular dari bakteri, dari virus, dari parasit, dari jamur dan lain-lain. Ya banyak hal yang bisa menularkan. Nah, media penularnya pun itu tidak terbatas. Ketidakbersihan juga, air juga bisa, unggas juga bisa, kutu juga bisa. Ya banyak hal yang bisa menularkan sebenarnya meningitis niki, tetapi yang kita sayangkan itu kan seakan-akan kemudian setiap ada kejadian meningitis yang diketemukan itu pasti yang tertuduh itu adalah babi. Nah ini yang sebenarnya tidak baik sebenarnya diinformasikan ke rakyat gitu loh. Walaupun dengan argumentasi itu baru dugaan gitu ya. Harusnya kalau kita bijak, kalau belum terbukti jangan diinformasikan dulu gitu ya. Meningitis Streptococcus suis yang disebut-sebut kemarin itu adalah meningitis yang memang disebabkan oleh babi. Ya, itu khusus memang yang disebabkan oleh babi. Swiss itu menyebutkan itu babi, artinya kalau Latinnya. Nah, di Bali ya, atau yang kejadian yang kemarin, kalau kita mengacu kepada kejadian yang di Sukawati yang Mung-3 masuk rumah sakit yang diduga terdampak meningitis, sebenarnya belum bisa dibuktikan kalau itu disebabkan oleh makan daging babi atau makan lawar plek. Jadi inilah yang sebenarnya yang mau kita luruskan sama aparat ya, terutama kepada pemerintah di saat memberikan informasi kepada masyarakat yang masih bersifat dugaan atau suspek. Tolong deh jangan menyebutkan medianya dulu, media penularnya dulu. Meningitisnya aja kan udah cukup gitu loh. Jadi radang otak diduga terdampak radang otak. Nah, apa kemudian media penularnya? Nah, ini kemudian baru dilakukan penelitian lanjutan. Nah, sebelum penelitian lanjutan ini bisa dilakukan atau bisa dibuktikan secara medis bahwa penularnya adalah A, adalah B, tolong jangan diinformasikan dulu sehingga kemudian menimbulkan efek di masyarakat yang tidak baik. Salah satunya saat ini terjadi fobia itu makan daging babi. Nah, ini not fair menurut yang. Oke, kalau kita bicara nanti Pak Ketua mengatakan bahwa ada dampaknya terhadap kuliner yang terbuat dari produk babi ya. Kemudian juga bagaimana dengan peternak babinya juga? Apakah juga akan mengalami penurunan katakanlah penjualan, permintaan atau seperti apa? Iya, yang jelas hal yang sudah terjadi ya, dengan kemudian produk olahannya aja tidak mau dikonsumsi oleh masyarakat, terjadi ketakutan konsumsi daging babi oleh masyarakat, ini jelas berdampak juga nih terhadap serapan hasil produksi kita yang terkait dengan babi ini. Nah, sebelum ada kejadian atau isu ini disampaikan, babi kita sebenarnya itu harganya itu masih babi hidup ya Pak ya, itu harganya masih sekitar 40.000 ya 1 bulan yang lalu. Nah, dengan ada isu kemarin terjadi
informasi yang dianggap keliru atau informasi yang tidak benar, itu kemudian disampaikan, kemudian dipercaya oleh masyarakat, itu membuat terkoreksi nilai jual produksi babi kita pada titik sampai hari ini itu sudah ada permintaan 33.000 dan ini cukup kita sayangkan gitu loh. Rp33.000 per kilogram jadi. Per kilogram, sedangkan harga pokok produksi dari masyarakat kita adalah 40.000. Artinya apa? Bahwa masyarakat peternak babi kita yang notabene tidak pernah berbuat salah apapun kepada pemerintah atau kepada siapapun, kemudian harus menanggung dampak kerugian yang begitu hebat 700.000 loh per ekornya. Ini hal yang tidak baik juga dan yang kira ini tidak baik. Ini yang pertama. Terus yang kedua, yang paling kita takutkan, yang tidak ingin isu ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar. Ya, ini kan kita berbisnis nih. Babi saat ini kan tidak berbicara di Bali aja yang kita jual babinya. Kita juga menjual babi itu ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia, terutama di Jakarta, Sumatera, Kalimantan dan NTT. Kan ini yang produk yang kita sasar ya, yang kita jual ke 4 wilayah itu. Nah, yang kita takutkan dengan adanya isu meningitis Streptococcus suis yang terdampak di Bali, ini mengakibatkan juga kemudian ketakutan konsumen babi luar itu membeli babi di Bali. Nah, ini kan kacau urusannya gitu loh. Jadi nggak bisa ekspansi kita dan ini berbahaya. Nah, kalau ternyata kemudian pihak luar kemudian mempercayai apa yang terjadi di Bali ini menjadi sebuah hal yang sangat tidak baik, maka ini berpotensi kemudian akan memperberat gerak dari usaha babi yang ada di Bali dan ini tidak baik menurut saya. Maka Tiang kemarin 1 hari setelah isu ini dihembuskan, Tiang sudah melakukan komunikasi langsung nih ke rumah sakit, mengingatkan kepada pemerintah atau kepada rumah sakit bahwa saya percaya, Tiang percaya bahwa kita harus melindungi manusia. Tiang percaya itu wajib, tetapi jangan lupa juga ada manusia yang lain lagi menggantungkan hidupnya dari babi ini gitu loh, yang juga harusnya dijaga gitu. Ya, tidak masalah kita menjaga manusia, tapi jangan lupa ada manusia yang lain yang perlu juga kita jaga. Nah, dengan informasi yang tidak valid yang diberikan secara mentah kemudian kepada keluarga pasien, yang kemudian diberikan juga informasi ini kepada media yang akhirnya bergulir liar di lapangan, yang mengakibatkan kemudian peternak babi kami terhukum gitu loh. Nah, ini not fair. Jadi atas dasar itu kemudian kita mengingatkan kepada pemerintah dan kemudian dilanjutkan hari Sabtu kemarin kita juga sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah Gianyar, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekda. Jadi kita mengklirkan masalah meningitis ini agar tidak bias di masyarakat. Yang kira begitu. Ya, jadi memang intinya adalah bagaimana sebenarnya pemerintah atau media juga harus kita berani kritik. Ini harus hati-hati ya memberitakan soal ini. Tapi kalau kita berdasarkan beberapa penelitian mengatakan memang di Bali ini agak sedikit mengkhawatirkan MSS ini. Jadi meningitis Streptococcus suis. Yang itu salah satunya memang ditekankan pada sebenarnya tidak apa-apa makan daging babi olahan babi asalkan dimasak dengan benar. Mungkin edukasi itu yang harusnya dilakukan ya Pak Ketua ya. Iya. Nah, cuman kan ada hal yang sangat ini deh ya, sedikit ini ya. Di budaya kita itu sudah umum dilakukan itu mengolah produk kita secara mentah. Lawar, ya, seperti lawar. Ya. Yang perlu diluruskan ini harus kita luruskan dulu. Apapun produk, ya, jika tidak dimasak dengan sempurna atau tidak perlakuannya tidak baik, tidak bersih, itu semua daging berpotensi menularkan meningitis. Ya, tidak hanya babi niki, biar lurus dulu niki kena. Jadi tidak kemudian nanti olahan babi, bukan. Jadi ikan pun bisa berpotensi kemudian menularkan meningitis. Ya, seperti yang bilang tadi, kutu aja bisa menularkan gentan. Unggas juga berpotensi menularkan meningitis. Artinya apa? Semua produk olahan yang tidak dimasak dengan sempurna itu berpotensi kemudian menularkan meningitis. Nah, bagaimana kemudian ke depan ini kita memberikan edukasi kepada masyarakat ya di dalam kemudian memanfaatkan produk-produk daging mentah ini agar betul-betul diperlakukan secara khusus gitu loh. Paling tidak begini, kita bisa menjamin bahwa produk ini dihasilkan dari peternak yang berkualitas. Ya. Memang betul-betul dipotong atau dibersihkan itu dengan kualitas yang baik, misalnya dari standar kebersihannya, terus kesehatan hewannya. Ini yang penting, ini yang sering kemudian
tidak dilakukan di Bali ini gitu loh. Jadi yang kira juga not fair juga di dalam upaya kita kemudian menjaga budaya, kemudian kita kemudian demi kesehatan kemudian menghilangkan budaya ini juga not fair gitu loh. Banyak hal yang bisa kita lakukan, misalnya nih di saat orang mau melakukan upacara seyogianya nih ada dinas misalnya kesehatan hewan untuk turun melakukan uji misalnya terhadap babi ini apakah ini terbebas dari MSS, terbebas dari penyakit atau tidak gitu, misalnya dari cacing pita misalnya terbebas. Nah kalau terbebas oke lah dilakukan olahan misalnya yang berupa mentah, silakan. Nah, ini yang harapkan begitu, jadi tanpa kemudian kita membunuh budaya kita sendiri gitu loh. Ini yang kita harapkan ke depannya. Jadi ada sinergi terjadi antara budaya kita, pelaku di budaya kita di desa adat dengan pemerintah, dalam hal ini kesehatan hewan. Kita sudah punya banyak kok orang-orang yang ahli dalam bidangnya, tinggal diminta aja mereka untuk turun untuk melihat. Selain kemudian perlu diberikan, ini sepertinya pemerintah Gianyar sepertinya akan pada saat kita rapat kemarin juga akan melakukan tindakan edukasi terkait dengan pemanfaatan produk-produk yang bersumber dari daging mentah. Ini akan diedukasi oleh pemerintah lewat samuhan dari Banjar Adat. Jadi mereka akan turun di saat terjadi sangkapan adat. Nah, informasi itu akan diberikan dan sosialisasi itu akan diberikan terkait dengan pemanfaatan atau perlakuan babi di saat mau disembelih, apa aja hal-hal yang harus mereka lakukan atau mereka harus lihat misalnya ciri-ciri klinisnya babi ini dalam posisi seperti ini tidak boleh dikonsumsi. Nah, hal-hal itu yang akan mereka terangkan di masyarakat rencananya ke depan Niki. Ya, kita sepakat bahwa tradisi kita, budaya kita ya katakanlah membuat lawar, mengolah lawar, memakan lawar gitu ya. Itu jangan sampai hilang gitu. Karena ketakutan kita terhadap, karena kalau prinsipnya ini dagingnya bagus, segar, tidak mengandung penyakit, kemudian diolah dengan baik, saya kira nggak akan menyebabkan dampak negatif ya. Iya, nggak akan. Oke, kalau Pak Ketua sendiri apa sebenarnya yang menjadi harapan gitu kan lah? Mungkin bisa disampaikan baik kepada pemerintah, kemudian kepada masyarakat, kepada mungkin peternak babi juga. Bagaimana supaya ini isunya bisa agak teredam, kemudian tidak berdampak. Karena kita pernah punya pengalaman di tahun 2017 kan agak gawat juga gitu ya. Kasihan juga peternak babi dan penjual olahan daging babi. Silakan Betul, apa yang mau kita ada? Yang pertama untuk pemerintah, ya untuk pemerintah yang harap memberikan juga pemahaman kepada pelaku kesehatan ya di saat menemukan kasus yang sama, tolong deh jangan kemudian selalu berbicara tentang MSS, jadi meningitis streptococcus suis, seakan-akan kemudian di Bali ini penyebab meningitis itu hanya babi gitu loh. Nah ini not fair. Ada hal yang kemudian dampak yang ditimbulkan terkait dengan masyarakat kita terkait dengan pemanfaatan atau olahan daging di Bali ini. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga berharap pemerintah segera melakukan tindakan-tindakan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah tingkat 2 itu untuk melakukan edukasi kepada masyarakat ya agar tidak takut mengkonsumsi daging babi. Itu dulu yang harus diluruskan. Ya, karena suka tidak suka, diakui tidak diakui, pelaku usaha yang bergerak di sektor perbabian ini sangatlah besar. Mungkin bisa melebihi dari pelaku pariwisata. Nah, ini harus kita sadari sehingga ya dengan kasus yang terjadi saat ini maka perlu kemudian pemerintah kemudian memberikan edukasi atau meyakinkan masyarakat kita bahwa jika kita mengolah produk dengan benar maka tidak perlu kemudian takut berlebihan terhadap konsumsi daging babi. Terus yang ketiga, bagi masyarakat konsumen daging babi yang memohon ya jangan pernah takut mengkonsumsi daging babi. Jadi berbicara tentang meningitis atau radang otak itu tidak serta-merta ditularkan oleh babi. Nah ini masyarakat harus pahami bahwa meningitis itu tidak terbatas penularannya. Jadi jangan kemudian selalu dibebankan kepada babi. Nah ini not fair. Jadi kami berharap juga masyarakat memahami bahwa babi bukanlah satu-satunya media dari penular meningitis. Nah kalau kasus yang kemarin terjadi di Gianyar, 3 orang yang disangkakan atau diduga terdampak meningitis Nike, itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa itu ditularkan oleh babi. Nah Niki belum.
Jadi sudah dari hasil lab mengatakan itu negatif. Jadi MSS-nya negatif. Nah, keburu kemudian orangnya meninggal, mau dilakukan penelitian lanjutan. Nah, ini agar jelas bahwa kejadian kemarin itu tidak serta-merta atau belum bisa dibuktikan ditularkan oleh babi. Ya. Walaupun kemudian diduga dari babi kan. Nah, ini kata dugaan inilah yang sering kita sesalkan. Nah, itu untuk di masyarakat konsumen daging babi. Nah, untuk peternak mohon untuk peternak jadi agar sedikit berhati-hati di dalam menjual hasil produksi. Kalau memang menemukan babinya tidak sehat, jangan juga segera dilepas atau dijual, disehatkan dulu, baru kemudian dijual. Jadi penting buat kalian untuk menjaga kualitas produk kalian, gitu. Karena tiang tidak berkeinginan nanti babi yang ada di Bali kemudian dicitrakan menjadi babi yang bermasalah. Nah, ini not fair dan ini tidak baik untuk bisnis kita ke depan. Yang kira begitu. Baik, sudah lengkap ya. Ini pesan-pesan dari Pak Ketua Gubi Bali ini. Saya kira ini penting juga buat kita bersama bahwa makan babi atau makan olahan daging babi itu tetap aman selama itu memang sudah berasal dari daging yang benar, yang segar, kemudian juga diolah dengan yang semestinya. Dan pemerintah ini perlu melakukan edukasi ya katakanlah begitu supaya ini betul-betul kasihan juga peternak babinya kalau mengalami dampak yang tidak semestinya. Demikian Bali Post Talk ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.